Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung Pak, biar kami bisa ngambil begini-begini nih Pak. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Permintaan jenengan langsung saya jawab, Bambang Pacul siap kalau diperintah. RUU perampasan aset itu memang inisiatif dari pemerintah dan terus kita dorong agar itu bisa segera diselesaikan oleh DPR. Tapi saya ingin cerita sejatinya seperti apa gitu ya. Sampai kemarin 2-3 hari yang lalu itu belum ada satupun naskah akademik, belum ada satupun draft, bahkan pembicaraan secara serius antara pemerintah dengan DPR itu belum ada gitu. Sehingga saya juga bertanya-tanya bagaimana DPR kemudian mengesahkan yang kemudian juga dibilang menolak. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja malah digas dengan Perpu dan disetujui jadi undang-undang. Nah bagi saya, jika memang pikiran kita untuk melakukan pemberantasan korupsi yang serius, Undang-Undang perampasan aset ini adalah sebuah yang harus ada ya. Bola panas terkait RUU perampasan aset bagi koruptor terus bergulir dan menjadi perhatian publik. Hal ini bermula ketika Menko Polhukam, Mahfud MD, meminta Komisi 3 DPR mengesahkan RUU perampasan aset dalam rapat kerja antara Komisi 3 DPR RI dengan TPPU. Namun, jawaban Ketua Komisi 3, Bambang Wuryanto atau Bambang Pacul menjadi sorotan karena harus bicara dulu dengan para ketua umum partai dalam pengesahannya. Dalam rapat, Bambang Pacul mengaku siap membahas RUU perampasan aset apabila ada perintah dari juragan. Tolong melalui Pak Bambang Pacul, Pak, tolong Pak, undang-undang perampasan aset tolong didukung Pak, biar kami bisa ngambil begini-begini nih Pak. Lobbynya jangan di sini Pak. Ini Korea ini semua menurut bosnya masing-masing. Mungkin perampasan aset bisa, tapi harus bicara dengan para ketum partai dulu. Permintaan jenengan langsung saya jawab, Bambang Pacul siap kalau diperintah. Usai pernyataan Ketua Komisi 3 ramai dan menjadi perhatian publik, Presiden Joko Widodo lantas memberikan pernyataan. Secara tegas Presiden Jokowi mengatakan bahwa RUU perampasan aset merupakan inisiatif pemerintah dan prosesnya sudah berjalan. Oleh karena itu, Presiden mendorong supaya RUU tersebut segera diselesaikan oleh DPR. RUU perampasan aset itu memang inisiatif dari pemerintah dan terus kita dorong agar itu bisa segera diselesaikan oleh DPR, dan ini prosesnya sudah berjalan. Kita harapkan dengan undang-undang perampasan aset itu ya akan memudahkan proses-proses utamanya dalam tindak pidana korupsi untuk menyelesaikan setelah terbukti, karena payung hukumnya jelas. Lambatnya proses penyelesaian RUU perampasan aset memang menimbulkan pertanyaan bagi publik, dan DPR terkesan mengulur-ulur waktu. Menanggapi hal itu, anggota Komisi 3 dari fraksi PDI Perjuangan mengatakan justru pemerintah belum serius. Kalau Pak Jokowi serius dengan RUU perampasan aset pasti jadi. Hal tersebut disampaikan Johan Budi saat rapat kerja dengan TPPU. Pak Jokowi sekarang Pak itu didukung oleh 7 fraksi. Koalisi Pak Jokowi ini kuat betul ya. Kalau dia juga serius undang-undang perampasan aset pasti jadi Pak. Pada kesempatan berbeda,
Johan Budi juga mengatakan bahwa naskah akademik RUU perampasan aset belum ada. Tapi saya ingin cerita sejatinya seperti apa gitu ya. Sampai kemarin 2-3 hari yang lalu itu belum ada satupun naskah akademik, belum ada satupun draft, bahkan pembicaraan secara serius antara pemerintah dengan DPR itu belum ada gitu. Sehingga saya juga bertanya-tanya bagaimana DPR kemudian mengesahkan yang kemudian juga dibilang menolak. Direktur Pusat Studi Konstitusi Universitas Andalas Padang, Ferry Amsari berpendapat jika pemerintah dan DPR serius menyelesaikan RUU perampasan aset pasti bisa. Ferry memberikan contoh ketika pemerintah dan DPR menyelesaikan Undang-Undang Cipta Kerja. Dia menambahkan, jika pemerintah ingin melakukan pemberantasan korupsi yang serius, maka Undang-Undang perampasan aset ini harus ada. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja malah digas dengan Perpu dan disetujui jadi undang-undang. Nah bagi saya, jika memang pikiran kita untuk melakukan pemberantasan korupsi yang serius, Undang-Undang perampasan aset ini adalah sebuah yang harus ada ya.